Zaitan. Wa turu zaitan wal ibnani wal jaliyu wa ussisahu min harra'i wa ja'a Jibril alaihi salamu bil hajaril aswadi minas sama'i wa kana yaqutatu bayda'a min yuwaqitul jannati falamma lamasatul khayda fil jahiliyati aswadu yaqulani rabbana taqabbal minna bina'ana baitaka innaka antas sami'u lidu'aina al-alimu biniyatina fi jami'i a'malina rabbana waj'alna muslimaini wallahu a'lam bishawab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Hifdzul Amal, khusus Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Haji Ahmad Tasir, Bang Mutar, Bang Roy, Ustaz Matroji Alwi alias Bang Ajis, dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Setelah pada ayat 126 Allah menjelaskan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, yaitu sebagai orang yang dipilih menjadi Khalilullah atau teman dekat Allah, keakraban Nabi Ibrahim dengan Allah. Nah, berikut ini Allah menjelaskan tentang keutamaan Ka'bah, keutamaan bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya bukan hanya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, tapi ada beberapa generasi yang membangun Ka'bah. Namun dalam ayat ini yang disampaikan adalah Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Adam, dan juga meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para malaikat. Jadi yang bangun itu malaikat, bukan sembarangan. Yang bangun itu adalah malaikat pada awalnya. Sebelum ada manusia, itu sudah ada malaikat yang membangun Ka'bah itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika mengangkat, meninggikan, maksudnya siapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, al-qawa'ida akan pondasi-pondasi minal baiti dari Ka'bah, wa Ismailu, dan Nabi Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail ini mengangkat pondasi Ka'bah. Maksudnya mengangkat pondasi di sini artinya meninggikan Ka'bah, bukan pondasinya diangkat, karena namanya pondasi kan di bawah semuanya. Pondasinya diangkat maksudnya Nabi Ibrahim meninggikan bangunannya. Nanti ada penjelasannya. Ai wa idh yarfa'u Ibrahimu, maksudnya ketika Nabi Ibrahim mengangkat, wa Ismailu al-judrona, dan juga Nabi Ismail mengangkat al-judrona akan dinding-dinding allati hiya minal bait, yang merupakan bagian dari Ka'bah. Ai allati hiya ba'duhul mustataru minal ard, yaitu yang dinding itu sebagian tertutup dengan tanah. Kila, menurut satu kaul dikatakan bana Ibrahimul baita, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu, bait di sini Baitullah, Ka'bah yang dimaksud min khamsati ajwalin, dari 5 gunung bukit, maksudnya di sini 5 bukit, yaitu min turi Sainaa, yaitu turi Sina, wa turi Zaita, dan bukit Zaid, wa Lubnan, dan dari Lubnan, wal Judi, dan bukit Judi, dan satu lagi wa ususuhu min Hira'in, pondasi-pondasinya min Hira'in, dari gua Hira. Asasun jamaknya usus, jadi asas itu dasarnya, pondasinya jamaknya usus. Usus bahasa Arab ya, bukan usus bahasa kita kan temennya empelak. Ini bangunannya diambil dari beberapa batu yang ada di gunung-gunung itu, di 5 gunung. Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail ini meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah dengan pondasi yang sudah ada. Satu riwayat mengatakan pondasi Ka'bah itu yang sudah ada dan tinggal dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, itu satu pondasi itu
gedenya batunya segede onta. Jadi benar-benar besar itu pondasinya. Bukan batu kali yang kecil-kecil tapi yang besar. Diambil dari mana batu itu? Diambil dari 5 bukit yang tadi disebutkan. Yang pertama diambil dari Bukit Sina, kemudian yang kedua dari Bukit Zaid, yang ketiga dari Bukit Libanon. Memang Libanon itu terkenal ada satu bukit tinggi, dataran tinggi. Kemudian juga dari Bukit Judi. Bukit Judi itu bukit di mana perahunya Nabi Nuh kandas di sana. Wastawat alal Judi. Dan kemudian Safinah atau perahunya itu berhenti kandas di sebuah bukit namanya Judi. Nah, kemudian ini semuanya diambil batu-batunya dari 4 gunung itu dan juga dari Bukit Hiro atau Gua Hiro, saat dimana Nabi nanti setelah masa Nabi Ibrahim, Nabi menerima wahyu di Bukit Hiro yang pertama ini. Diambil dari kelima gunung ini untuk fondasinya dibangun dari kelima gunung ini batu-batuannya. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jamaah rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari sini bahwasannya Allah ingin kita melihat, Allah ingin kita mengingat. Wa idh yarfa'u dalam Al-Quran kalau ada kata-kata wa idh itu ada uzkur yang tersimpan. Wadhkur maksudnya ingatlah ketika 2 orang yang mulia itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini membangun Ka'bah. Jadi lihatlah oleh kita, ingatlah itu yang bangun bukan orang sembarangan. Yang bangun itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Buat kita dan juga tentunya buat orang-orang Mekah saat itu, buat orang-orang Arab saat itu yang memang mereka sangat membanggakan keturunan leluhurnya, yaitu Quraisy. Quraisy itu leluhurnya dari Adnan. Adnan itu sambung kepada Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Ini merupakan kebanggaan mereka. Orang-orang Mekah itu diantaranya ngaku bahwa agama, walaupun saat itu mereka menyembah berhala, tapi mereka sangat membanggakan ada namanya Millah Ibrahim. Ada yang namanya ajaran Nabi Ibrahim, yang antara lain manasik haji itu kebanggaan orang Arab itu. Ini Millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim yang mereka terus banggakan dan mereka terus lestarikan. Artinya jangan cuma bangga-banggaan doang loh. Itu maksudnya. Jangan cuma bangga-banggaan doang, tapi ikuti Nabi Muhammad. Ikuti wahai orang-orang Quraisy, ikuti Nabi Muhammad yang juga merupakan saudara kalian sekaligus juga keturunan Nabi Ismail. Ingat itu, yang bangun adalah leluhur kalian semua, yaitu Ibrahim dan Ismail. Jelas-jelas di sini disebutkan yang membangun adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Karena ada dalam beberapa ayat Al-Quran, saudara, yang Allah tidak menyebutkan anaknya itu siapa, tapi hanya disebutkan bahwa aku memerintahkan engkau menyembelih anakmu. Ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya, anakku, aku melihat, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Ini di ayat sebelum dan sesudahnya di surat ini nggak dijelaskan siapa anak yang dimaksud. Tapi hanya, wahai anakku, aku mimpi, aku menyembelihmu. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Ismail, termasuk Barzanji itu menyebutkan Nabi Ismail itu yang dimaksud. Tapi ada juga yang mengatakan itu Nabi Ishak. Nabi Ishak, dan itu jadi kebanggaan juga untuk orang-orang Yahudi. Karena Ishak nanti punya anak Yakub. Yakub itu nanti menurunkan Yahudi. Jadi yang disembelih siapa? Yang disembelih sama Abraham, Ishak. Kalau kata orang Yahudi. Nah, kita Ismail. Terus yang benar mana? Gak usah diributin, kata Gus Dur, orang gak jadi dipotong. Kata Gus Dur, gak usah diributin, orang gak jadi dipotong, itu aja diributin, itu aja kok repot. Dua-duanya gak ada yang jadi dipotong. Itu tidak disebutkan. Kalau di ayat ini disebutkan jelas-jelas yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ismail, dibimbing atau diarahkan oleh Nabi Ibrahim ayahandanya. Banyak riwayat tentang bangunan Ka'bah ini. Di antaranya yang akan kita baca, wajah Jibril alaihissalam,
malaikat Jibril datang bil hajaril aswadi, membawa hajar aswad minas samai, dari langit. Wa kana yakutatan, dan ada hajar aswad itu yakutatan, batu yakut, baydoa, yakut putih, min yawaqitil jannah, dari yakut-yakut yang ada di sorga. Jadi bukan batu yakut yang Kebayoran, bukan. Di sorga ini. Bang Pian ngikat udah. Diikat tuh batu yakut. Nih bukan yang dari bumi, bukan yang dari dunia, ini dari sorga. Asalnya itu hajar aswad, yakut putih. Tapi falamma lamasathul haidu, ketika haid kemudian megang, orang yang haid perempuan maksudnya megang, fil jahiliyati, di masa jahiliyah, iswadda, maka jadi hitam. Dipegang sama orang-orang yang tawaf, perempuan haid pada megang juga. Nah, terus jadi hitam tuh, asalnya putih. Jamaah rahimakumullah, ini diantaranya riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, termasuk yang di tafsir Marwah Labid ini disebutkan Syekh Nawawi Banten bahwa hajar aswad itu termasuk satu yang turun dari sorga. Bukan hanya itu, Ka'bah sebelum ada Nabi Adam itu di bumi, sebelum Allah menciptakan semua ini, menciptakan daratan-daratan ini, semuanya kan air. Allah menciptakan segala sesuatu semuanya dari air. Kita dari air bukan? Dari air. Makanya kalau habis itu kudu mandi, karena innamal ma'u minal ma, air itu ya berasal dari air lagi. Gara-gara air keluar ya kita wajib main air juga. Ngapa malam Jumat ke situ jadinya? Itu disebutkan sebelum malaikat, sebelum ada manusia, maka itu bentuknya semuanya adalah air. Nah, tapi di kumpulan air ini nih, di bumi, di kumpulan air ini, di titik yang ada sekarang jadi Ka'bah itu berupa busa, buih putih. Jadi beda sendiri, berupa buih putih. Nah, nanti dari buih putih itulah kemudian Allah menciptakan bumi, menciptakan daratan-daratan, maksudnya yang lain. Allah ciptakan tanah-tanah, baru nanti ada lautan-lautan. Asalnya dari situ. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa Ka'bah itu memang pusat poros, karena memang asalnya dari situ semua. Nah, setelah kemudian Allah buat dari air itu, Allah buat daratan-daratan, maka malaikat Allah perintahkan untuk turun ke sana. Kenapa? Ada Nabi Adam turun sana. Nabi Adam turun di India. Di India Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus Nabi Adam ini, dan Nabi Adam sangat ingin terus menyebut Allah dan mengingat Allah. Caranya bagaimana supaya nggak begini-gini aja, tapi ada satu nomenklatur, ada satu yang bisa dijadikan sebagai simbol. Memang tidak bisa kita pungkiri kalau tanpa simbol-simbol nggak bakal bisa diwariskan. Apapun itu nggak bakal bisa diwariskan kalau tidak ada simbol. Taruhlah kita mengingat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Lakukan sholat, dirikan sholat untuk mengingatku. Prinsipnya, intinya kan memang buat mengingat Allah. Tapi kalau tidak ada simbol sholat, tidak ada bentuk-bentuk sholat, mau warisin apaan? Nabi-nabi mau ngewarisin apaan? Kalau cuma eling, tapi nggak ada kerjaannya, kan nggak bisa diwariskan. Oleh karena itu harus ada yang diwariskan. Bentuknya kadang-kadang berupa simbol-simbol ibadah seperti gerakan dalam sholat, atau kadang-kadang berupa Al-Quran yang memang bisa ditulis, dan kadang-kadang berupa bangunan seperti ini, seperti Ka'bah. Allah perintahkan malaikat itu karena ada Nabi Adam yang sangat rindu untuk mengingat Allah, maka Allah perintahkan malaikat untuk turun, kemudian memindahkan sebagian dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dipindahkan di tanah yang sekarang itu ada Ka'bah di situ. Jadi dibangun pertama kali pondasinya oleh para malaikat, itu diambil dari Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu adalah tempat di mana para malaikat setiap hari naik dari bumi itu ke Baitul Ma'mur. Dari bumi naik lagi, Allah ciptakan di bumi, naik lagi ke Baitul Ma'mur, dan di situ malaikat itu ibadahnya tawaf, muter di Baitul Ma'mur itu. Tawafnya
kemudian sama persis dengan yang dilakukan pada manasik atau ajaran Nabi Ibrahim. Tawaf memang berkeliling seperti itu. Naiknya pun tawaf dari bumi naik ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini satu jurusan atau satu ancer-ancer dengan Ka'bah. Di atasnya itu Baitul Ma'mur. Searah. Turunkan di situ bangunan-bangunan dari Baitul Ma'mur dijaga oleh para malaikat. Nah, di situ Nabi Adam kemudian dituntun oleh Allah untuk sampai ke Ka'bah. Ini loh di sini. Kalau pengen kangen-kangenan sama Allah, ini ada di sini. Namanya Ka'bah. Waktu itu belum dibangun tinggi, tapi titiknya adalah di situ. Nabi Adam dibimbing Allah sampai ke Ka'bah. Berapa tahun? 40 tahun, saudara. 40 tahun dari India ke Mekah itu. 40 tahun. Selain itu memang taubatnya Nabi Adam itu lama. 40 tahun kemudian sampai akhirnya dipertemukan dengan Ka'bah itu. Malaikat Jibril bilang, haji engkau atau kunjunganmu ke sini ini sudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya Ka'bah pada masa-masa awal. Kemudian Nabi Adam mulai membangun dari titik yang ada di situ yang dibangun oleh para malaikat. Dilanjutkan oleh Nabi Syith, anaknya Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam kita kan tahunya Qabil sama Habil doang ya. Qabil, Habil, terus Iklimah sama Yahuza, itu yang bab kawin itu. Bab kawin syariatnya dulu nggak boleh menikahkan dengan yang satu rahim, artinya yang kembar bareng lahir itu nggak boleh dinikahin, harus silang. Anak sekarang bilang switch, harus disilang, di switch. Tapi ada anak Nabi Adam yang namanya Syith. Nabi Syith ini kalau yang lain itu semuanya kembar pasti, Nabi Syith lahir sendirian. Nabi Syith ini yang kemudian mewarisi Nur Muhammad atau mewarisi cahaya Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam ke Nabi Syith, Nabi Syith kepada putranya, nanti putranya Nabi Syith terus sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, dan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sudah Allah titipkan memang cahaya Nabi Adam, cahaya Nabi Muhammad mulai dari Nabi Adam. Cuma memang tidak dititipkan kepada Bani Israel itu, dititipkan kepada keturunan Ismail. Dan riwayat-riwayat yang bisa kita baca, riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan bahwa sesungguhnya itu adalah bangunan yang mulia. Namun memang bukan berarti batunya itu yang mulia, bukan berarti Hajar Aswadnya itu yang mulia, tapi adalah perintah Allahnya supaya ini wa idh yarfa'un, supaya kita ingat siapa tuh yang bangun. Jadi pesannya di situ adalah lihat itu siapa yang bangun. Nah, kalau kita ngelihat siapa yang bangun kan Nabi. Kalau sudah tahu yang bangun itu dua Nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita ngelihat siapa yang nyuruh Nabi. Kan gua, kata Allah. Makanya jangan sembarangan ke situ. Satu. Yang kedua, selain itu, memang supaya ada satu keseragaman, supaya ada satu pusat di mana Muslim seluruh dunia itu kalau ibadah ke situ semua madhabnya. Jadi ada semacam satu kekompakan harus menghadap situ semua, bukan karena batunya. Ya Ka'bah mau batu biasa saja, tapi lihat siapa yang bangun, lihat siapa yang nyuruh bangun, yaitu Allah. Ini yang disebut dengan ta'abbudi, yang disebut dengan nurut aja, udah nurut aja, kata Allah madhab situ ya madhab situ. Jangan pindah-pindah madhab Monas atau madhab mana agak ya Gelora Senayan, jangan pindahnya sholatnya ya madhabnya tetap madhab situ, namanya ta'abbudi. Sama juga dengan halnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batunya batu biasa juga, walaupun riwayat yang disebutkan tadi berasal dari sorga, tetap secara zati atau batu itu pada dirinya sendiri itu biasa aja sama makhluk. Secara zati atau secara esensial ya dia batu ya ciptaan Allah, makhluk sama-sama makhluk. Tapi bagaimana kita memuliakannya? Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bilang, amma wallahi innaka hajarun min ahjarin. Demi Allah engkau itu cuma batu kayak batu-batu biasa aja.
Kalau saja aku tidak pernah melihat Nabi menciummu, aku nggak bakal cium. Sayyidina Umar cium Hajar Aswad itu karena Nabi pernah nyium. Ini yang namanya ta'abudi. Nurut aja, ngikut aja sama Nabi Muhammad. Begitu juga kita dalam ibadah awalnya ta'abudi, ikut aja. Subuh ngapa dua ya? Udah sholat aja, nggak usah dipikir-pikir. Witir kenapa harus ganjil ya? Udah pokoknya sholat aja, nggak usah dipikir-pikir, namanya ta'abudi awal. Adapun selebihnya kalau ada yang bisa dinalar dengan akal namanya ta'akuli. Ini bagian yang sifatnya itu tambahan. Tapi dasar dari semua perintah Allah adalah ta'abudi. Ikut saja dengan yang Allah perintahkan. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah seraya berkata, yaqulani, keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Maksudnya terimalah bina'ana, yaitu kami membangun baitaka, akan rumahmu. Terimalah semua ya Allah ini dari kami, yaitu upaya kami untuk membangun rumahmu. Terimalah ya Allah, innaka antas samiul alim, sungguh engkau, ya hanya engkaulah as-sami'u, yang maha mendengar li du'aina, terhadap doa atau permohonan kami, al-alimu, yang maha mengetahui biniyatina, dengan niat kami, fi jami'i a'malina, dalam seluruh perbuatan-perbuatan atau amal kami. Allah punya sifat sami', punya sifat alim. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar doa-doa kita. Tapi Allah maha melihat juga. Allah maha mengetahui juga doa kita supaya dapat rezeki banyak. Contohnya, mau tahu tuh Allah, emang kalau punya rezeki banyak lu mau ngapain? Kawin lagi. Tahu Allah tuh. Emang gitu. Orang minta bangun malam-malam tahajud, kemudian doa, setelah doa dia wirid, zikir, membaca semuanya. Pengen apa? Allah tahu. Apakah di situ memang karena Allah pengennya, atau karena dunia, atau karena akhirat, atau bukan karena semuanya? Karena orientasi atau tujuan masing-masing orang itu sesuai dengan kelasnya. Ada yang kelasnya dunia aja, boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia tahajud bukan karena pengen dilihat orang, tapi kelasnya dunia. Supaya apa tahajud? Supaya pangkatnya naik, nggak apa-apa, boleh. Tapi tingkatnya segitu. Ada yang udah terlampaui dunianya. Tahajud, sholat duha, buat apa? Dunia mah gue udah nggak pikirin. Ya, terus apa ente bang kalau sholat itu buat ngapain? Supaya nanti di akhirat selamat. Udah terlampaui dunia. Berarti kelasnya di situ lebih tinggi. Ada yang paling tinggi, yang sudah terlampaui semua, bukan buat dunia, bukan buat keselamatan akhirat supaya masuk surga, tapi hanya untuk Allah saja. Maka Allah as-sami'ul alim, Allah memang maha mendengar doa kita, tapi Allah juga tentu maha mengetahui niat kita itu dalam permohonan kita buat apa itu nanti duit banyak. Jangan-jangan buat ano. Karena Allah maha mengetahui, maka kadang-kadang oleh Allah nggak Allah kasih. Kadang-kadang oleh Allah doa nggak dikabul-kabulkan. Jelek pikirannya. Allah nggak mengabulkan begitu. Allah nggak mengabulkan kadang-kadang karena Allah tahu ini model kayak begini nih. Kalau gua kasih rezeki banyak, berhenti ngaji dia. Loh, itu yang dimaksud. Pikiran jelek tuh begitu. Berhenti nih yang model begini. Kalau doanya dikabulin, udah mainnya jauh pasti. Dia kagak kenal sama Jingro, dia kagak kenal sama Bapak Mutar. Oleh karenanya oleh Allah itu tidak dikabulkan, ditunda untuk beberapa waktu hingga dia siap, hingga dia mantep. Kalau dikasih maka ngajinya tetap. Amin, amin, amin Allah. Kalau dikabulkan maka dia tetap kenal sama teman-temannya. Amin. Kalau belum siap-siap juga, ntar aja di akhirat dikasihnya. Karena Allah mengetahui niat dari doa-doa kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka wallahu a'lam bishawab.